Selamat pagi para dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami Raisa, Alia, dan Arini. Pada hari ini kami akan presentasikan hasil evaluasi kinerja hijau Gedung Perpustakaan Pusat di Institut Teknologi Bandung. Jadi untuk latar belakang tugas ini, yang pertama, jadi Green Architecture Architecture ini memiliki dampak minimal terhadap lingkungan dan sumber daya alamnya, serta ekonomis dan durable. Dan tujuan penulisan, tujuan utama melakukan evaluasi terhadap bangunan-bangunan di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Kemudian untuk data bangunan yang akan kami teliti adalah Perpustakaan Pusat Institut Teknologi Bandung yang berada di Jalan 5, kawasan ITB. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian data dan analisis. Yang pertama ada analisis green sheet di kategori ASD. Dan dari kesimpulan analisis green sheet kategori ASD ini, Perpustakaan Pusat ITB mendapatkan 11 dari 16 kredit, yaitu sekitar 69%. Dan untuk green sheet sendiri, sertifikasi gold itu didapatkan dengan minimal 57% kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa Perpustakaan Pusat ITB sudah cukup baik dalam menerapkan konsep bangunan hijau yang terkait tepat guna lahan atau appropriate site development ini. Lalu yang kedua ada analisis area berfungsi untuk sirkulasi dan pintu tersebut dituduhi lantai di atasnya sejauh 4,4 meter, maka pintu kaca tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan sun shading. Di sisi timur hanya ada 3 deret jendela ventilasi yang berfungsi memasukkan cahaya ke dalam semi basement. Sisi ini juga tidak dimasukkan dalam perhitungan untuk menghindari ruangan yang lebih gelap dan lembab. Berikut adalah solar pad diagram untuk Perpustakaan Pusat ITB. Area yang diwarnai kuning adalah waktu-waktu di mana cahaya matahari langsung dianggap paling tidak diinginkan di dalam ruangan, yaitu dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Berikut adalah HSA dan FSA untuk tampak utara. Didapat FSA adalah 50 derajat dan HSA adalah 55 derajat. Lalu ini adalah HSA dan FSA untuk tampak selatan. Didapat FSA adalah 60 derajat dan HSA adalah 65 derajat. Jenis shading device tambahan yang akan digunakan secara default adalah ICRED. Shading jenis ini punya efisiensi tinggi dan cocok untuk iklim tropis yang panas. Selain itu, penggunaan FSA dan HSA secara bersamaan juga menghindari nilai FSA dan HSA individual yang terlalu rendah, yang lantas menyebabkan keperluan shading device yang diperlukan terlalu panjang. Berikut adalah rumus horizontal shading kiri dan vertical shading kanan. Tampak paling utara dan selatan mempunyai 24 jendela dengan shading device existing. Dari nilai FSA dan HSA, dicari panjang total untuk vertical shading dan horizontal shading yang dibutuhkan masing-masing jendela. Dengan X dan Y berurutan adalah lebar dan tinggi jendela itu sendiri. Panjang shading tersebut lalu dikurangi oleh panjang shading existing dan menghasilkan FS atau HS sisa yang akan dipenuhi oleh shading device tambahan. Namun karena FS atau HS sisa tersebut cukup panjang, maka panjang tersebut dibagi-bagi lagi dengan menggandakan sekaligus mendapatkan shading device. Panjang sisa tersebut dibagi dengan sebuah pembagi ke dalam bagian-bagian shading device yang berdimensi sekitar 15-40 cm. Tiap-tiap bagian shading device dipisahkan dengan sebuah jarak. Komponen tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Ini adalah tabel tersebut. Lanjut. Peletakan vertical shading dimulai dari titik paling barat, di mana lebar jendela belum terlindungi vertical shading device existing. Sedangkan peletakan horizontal shading dimulai dari titik paling atas, di mana tinggi jendela belum terlindungi horizontal shading device existing.
Disimpulkan dari tabel bahwa tidak semua jendela memerlukan shading accurate. Beberapa jendela hanya membutuhkan horizontal atau vertical shading, atau bahkan tidak sama sekali. Lalu didapat bahwa untuk kondisi existing, beberapa jendela yang ada di perpustakaan pusat ITB telah mempunyai vertical dan horizontal shading yang dapat menghalangi beberapa persen sudut cahaya matahari yang masuk. Namun masih diperlukan penambahan shading device agar sudut cahaya matahari langsung dapat terhalang sepenuhnya di semua jendela. Untuk perhitungan OTTV sendiri akan merujuk pada gambar kerja tampak perpustakaan pusat ITB seperti yang ada di gambar di samping, dan perhitungan luas fasad serta bukaan pada tiap tampak. Lalu, tampak pada sisi utara dan selatan bangunan itu sama persis, sedangkan pada tampak barat dan timur terdapat sedikit perbedaan pada lantai dasar atau semi basement. Bukaan utama berada pada tampak sisi utara dan selatan. Terhadap 3 jenis detail peneduh luar berdasarkan form Excel yang akan digunakan, yaitu peneduh luar secara horizontal, vertikal, dan egret. Tetapi detail peneduh pada tiap jendela di gedung perpustakaan ITB ini merupakan jenis horizontal, sehingga pada lampiran form yang ada di dalam laporan hanya dilampirkan detail peneduh horizontal yang diperlihatkan, yaitu pada page 3, dan peneduh horizontal sendiri yang ditemukan bahwa tiap jendela memiliki sekitar 1 meter peneduh horizontal. Kemudian berikut adalah hasil perhitungan OTTV dengan menggunakan OTTV Calculation Tools dari form PMD bangunan yang Excel tadi. Berikut adalah perhitungan OTTV pada bagian utara dan selatan yang merupakan adalah summary perhitungan OTTV-nya. Jadi di sini terlihat perhitungan melalui konduksi melalui dinding, lalu melalui bukaan, dan perhitungan radiasi melalui bukaan. Untuk melalui dinding sendiri, di sini diketahui bahwa fasade bangunan perpustakaan pusat ini menggunakan aluminium composite panels, sedangkan untuk pembukaan dan untuk menghitung konduksi bukaan dan radiasi bukaan, fasade jendelanya adalah fiberglass. Kemudian, sebelumnya OTTV utara dan selatan ini perhitungannya sama persis karena fasade bangunannya sama persis juga. Kemudian, berikut adalah perhitungan OTTV tampak timur untuk summary-nya juga, dan yang terakhir adalah summary perhitungan OTTV pada tampak barat. Berikut adalah perhitungan OTTV akhir. Di sini dapat dilihat dari tiap sisinya berapa besar OTTV-nya. Itu pada sisi utara 24,67, dan juga selatan 24,67, untuk sisi timur 5,44, dan di sisi barat 3,46. Sisi timur dan barat ini angka OTTV-nya kecil karena memang sisi bangunan timur dan barat tidak memiliki banyak bukaan, hanya dari jendela-jendela kecil dan pintu utama. Sehingga jika dihitung secara totalnya, total OTTV seluruh bangunan gedung perpustakaan ini adalah 15,65, yang berada di bawah angka 20 watts, jadi ini memenuhi persyaratan dengan kualifikasi bintang 3. Baik, untuk selanjutnya terdapat analisis edge building. Mohon maaf sebelumnya karena kamera saya tiba-tiba bermasalah, jadi tidak bisa tampil pada screen. Untuk hasil analisis aplikasi edge building sendiri, dapat dilihat pada tabel berikut. Dan ternyata perpustakaan ITB memenuhi standar edge dari segi penghematan energi, penghematan air, dan penghematan embodied energy. Sehingga dapat disebutkan bahwa perpustakaan ini merupakan bangunan hijau berdasarkan edge ini. Yang pertama adalah penghematan air. Jadi untuk penghematan air ini sebesar 27,88%, dan faktor-faktor yang mempengaruhi ini adalah pertama yang penggunaan closet dan urinal hemat air, khususnya yang di perpustakaan itu digunakan merek Toto yang single flush dan desain untuk hemat air. Jadi dapat dilihat bahwa bagian oranye pada tabel ini berkurang dari 81 menjadi 56, sehingga lebih hemat. Selanjutnya ada penggunaan faucet dengan debit air lebih rendah.
Juga landscape yang menyerap air berupa RTH sebesar 30% lahan, dan juga penggunaan AC ini sebenarnya menambah beban air karena menggunakan water cooled chiller. Sehingga dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara yang base case antara improved case berupa bagian yang warna abu-abu muda, yaitu energi yang digunakan oleh AC. Selanjutnya untuk penghematan embodied energy itu sebesar 42,42%, yaitu yang pertama ada pelat lantai bertulang dengan tebal 120 mili dan selebar 0,5 kg per meter kubik. Ini mengurangi embodied energy dan menggunakan bahan serupa pada lantai atap, sehingga juga mengurangi embodied energy. Selanjutnya untuk dinding eksterior, karena dia berupa bata yang dilapisi plaster dengan tebal 150 mm, dia juga mengurangi embodied energy. Namun karena dinding interior menggunakan bahan yang sama, ini sebenarnya menambah kepada embodied energy yang dikeluarkan. Namun karena dia sudah melakukan pengurangan di unsur-unsur lain, sudah cukup baik, terutama pada pelat lantai yang sangat hemat energi. Jadi secara umum, perpustakaan pusat ITB ini memenuhi persyaratan edge building untuk disebutkan sebagai bangunan hijau, karena nilainya untuk ketiga aspek yang telah disebutkan sudah di atas 20%. Dan karena ini, perpustakaan dapat dikatakan merupakan bangunan hijau yang memiliki kontribusi baik terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Namun sebenarnya masih ada hal-hal yang dapat diperbaiki lebih lanjut agar lebih hijau. Contohnya misalnya dengan menggunakan panel surya sebagai sumber energi, menerapkan ventilasi alami dalam bangunan, menggunakan teknologi hemat energi, seperti bola lampu hemat energi yang dia belum menerapkan itu. Kemudian juga bisa dengan melakukan rainwater harvesting dan treatment daur ulang lainnya seperti grey water treatment, black water treatment, dan juga perpustakaan dapat menerapkan flooring yang lebih hemat energi. Karena untuk saat ini masih menggunakan keramik yang tidak terlalu mengurangi beban energi yang dikeluarkan. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis yang menggunakan Greenship Rating Tools kategori ASD, Perpustakaan Pusat ITB sudah menerapkan konsep-konsep bangunan hijau dengan baik, khususnya yang terkait dengan ketepatan penggunaan lahan. Lalu berdasarkan hasil analisis solar path diagram, Perpustakaan Pusat ITB telah mempunyai vertical dan horizontal shading yang dapat menghalangi beberapa persen sudut cahaya matahari yang masuk. Namun, perlu penambahan shading device agar sudut cahaya matahari langsung dapat terhalang sepenuhnya. Berdasarkan hasil perhitungan OTTV, Perpustakaan Pusat ITB sudah memenuhi nilai minimum standar OTTV untuk bangunan hijau menurut SNI nomor 036389 tahun 2011 dengan nilai OTTV Perpustakaan Pusat ITB sebesar 15,63 watt per meter kubik. Selanjutnya, berdasarkan analisis menggunakan aplikasi Edge Building, Perpustakaan Pusat ITB sudah dapat dikategorikan sebagai bangunan hijau karena hemat energi, air, dan juga embodied energy. Dan dari keempat tools analisis yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Pusat ITB sudah merupakan bangunan yang menerapkan konsep-konsep bangunan hijau dengan baik, sehingga dia memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, saran Perpustakaan Pusat ITB sudah mampu menjadi contoh yang baik sebagai bangunan hijau di Indonesia karena menerapkan konsep-konsep hijau dan mengikuti standar bangunan hijau. Sehingga desain bangunan ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk pembangunan selanjutnya di Indonesia. Kemudian masih terdapat hal-hal yang dapat ditingkatkan lagi agar Perpustakaan Pusat ITB lebih hijau, seperti penambahan shading device agar sudut cahaya matahari dapat terhalang sepenuhnya, penerapan grey water dan black water treatment atau teknologi daur ulang air lainnya, penerapan ventilasi alami, dan penggunaan renewable energy. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Semoga hasil penelitian kami ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk penelitian ke depannya. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata atau terdapat kesalahan lain dalam penelitian ini.